Alvin ini adalah PhD student tahun keberapa? Nah, itu menyinggung? Oke. Enggak ya, oke. Itu Udah boleh ditanya. Udah boleh ditanya ya. Perilaku orang berubah ketika penegakan hukumnya berubah, ketika institusinya berubah. Ini contoh yang kita ngomong contoh yang kecil ya. Ketika institusinya berubah, kayak perilaku orang berubah. Sebagai contoh. Kalau misalkan gue pinter, contoh ya. Lo pinter sih. Gue nggak bilang. Sure. That's why you're here. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dalam podcast Simak Kawan Sejenak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak diskusi kita kali ini. Kita kedatangan Alvin Olido Lumban Raja yang merupakan PhD student dari Kellogg School of Business, Northwestern University. Alvin ini adalah PhD student tahun keberapa? Itu menyinggung? Oke. Enggak ya, oke. Itu Udah boleh ditanya. Udah boleh ditanya ya. Boleh ditanya. Udah candidate. Udah kandidat. Oke, kalau gitu. Nah, PhD candidate. PhD candidate bukan student lagi. Nah, pada episode kali ini di segmen Economy 101 berkenaan dengan menangnya Acemoglu, Johnson and Robinson sebagai pemenang Nobel Ekonomi tahun 2024. Episode kali ini akan membahas mengenai institusi dan pembangunan. Oke, mungkin langsung mulai aja kali ya, Vin? Siap. Oke. Jadi Ini nggak ujian ya, Vin? tenang aja. Biasanya di candidate agak serius soalnya. Udah lewat kan defense-nya? Udah lewat. Oke. Second year udah lewat. Second year udah lewat, so aman. Oke. Mungkin sebelum kita mulai ke diskusi yang lebih dalam lagi, ini gue lo aja ya. Yes, Oke. slow. Lo menjelaskan sebenarnya definisi institusi dalam konteks ilmu ekonomi politik itu apa? Kalau misalnya kita pakai definisi Douglas North 1991, dia bilang bahwa institusi itu adalah humanly devised constraints that structure economic and political interactions. Artinya bahwa ini adalah bukan hambatan sih, lebih tepatnya lebih sebagai constraint yang membentuk interaksi antara agen dalam perekonomian. Jadi dan institusi ini karena dia sifatnya adalah constraints, artinya dia itu tidak selalu bersifat formal. Jadi kita mengenal ada institusi yang bersifat formal, ada institusi juga yang bersifat informal. Institusi formal tuh misalkan adalah negara dan juga aparatur negara dan hukum formal. Tapi juga ada institusi-institusi yang berasal dari masyarakat sekitar yang di mana bisa jadi dalam beberapa konteks institusi yang bersifat informal ini jauh lebih mengekang membentuk perilaku masyarakat dibanding dengan institusi formal, terutama kalau misalkan penegakan aturan dalam institusi formal ini kurang kuat dibandingkan dengan misalkan institusi informal. Misalkan. Justru ya. Bisa jadi. Sebagai contoh misalkan ini nih. Kalau misalnya kita bisa ambil contoh itu di Italia pada tahun 1960-an sampai 1980-an keberadaan sindikat mafia itu dia mengontrol kayak sebagian besar dari interaksi ekonomi di Italia Selatan karena mereka punya monopoli of violence di mana pemerintah itu kurang hadir terutama di bagian Italia Selatan. Jadi bos-bos mafia ini mereka benar-benar bersifat seperti negara. Atau misalkan di Kolombia di mana kartel narkoba di Kolombia ini dia bersifat sangat powerful sehingga dia bisa mengontrol bagaimana interaksi antara bahkan misalnya dalam konteks penegakan hukum informal di beberapa kota misalnya seperti di Bogota dan Medellin dan sebagainya, atau misalkan di konteks India di mana sistem kasta karena dia itu bersifat karena semua orang menganggap bahwa kayak kasta ini sangat penting dan dia membentuk interaksi ekonomi antara masyarakat. Misalkan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa disentuh oleh golongan tertentu misalnya. Yeah. Jadi lihat bahwa institusi ini bersifat sangat overlapping.
Nah sekarang kalau misalnya kita balik lagi nih ke karyanya AGR yang baru menang Nobel tentang institusi. Jadi kan salah satu penemuan pentingnya itu adalah bagaimana institusi ini memengaruhi pembangunan ekonomi. Nah kalau menurut pembacaan lo sendiri dan studi lo sendiri, sebenarnya kenapa sih institusi itu adalah elemen penting dalam sebuah pembangunan secara umum gitu, baik itu negara ataupun pasar gitu. Kalau misalkan kita lihat bagaimana, pertanyaan adalah bagaimana institusi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melakukan backward regression dari kayak apa. Pertama adalah apa yang mendorong pertumbuhan. Pertama adalah pertumbuhan atau misalkan produksi. Pertumbuhan berasal dari produksi, dan di mana produksi didorong oleh tenaga kerja dan juga investasi dalam bentuk modal untuk kayak misal mesin atau misalnya pabrik dan segala macam. Di mana dari segi berarti kita ingin agar kalau misalkan kita ingin pertumbuhannya cepat, misalkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berarti kita ingin agar investasi itu masuk dalam ekonomi dan orang ingin menyediakan tenaga kerja di ekonomi. Artinya adalah bahwa kalau misalnya kita ingin induce investment, kita ingin orang berinvestasi, berarti kita ingin agar orang mau menyediakan pabrik untuk invest di R&D. Dan permasalahannya adalah bahwa investasi ini adalah sesuatu yang bersifat berisiko. Begitu juga kalau misalnya kita ngomong penyediaan tenaga kerja. Kalau misalkan penyediaan tenaga kerja itu dalam artian apakah gue pengen masuk ke lapangan kerja, atau misalnya apakah gue pengen menambah jumlah jam kerja, gue pengen bekerja lebih keras, atau misalkan apakah gue pengen upgrade skill, atau misalnya apakah gue pengen menempuh pendidikan lebih lanjut. Lihat bahwa semua aspek dari penyediaan faktor produksi ini, misalnya tenaga kerja, skills dan juga investasi ini, dia bersifat beresiko. Karena gue harus bayar costnya di depan pertama. Dan kadang-kadang kita nggak dapat balik costnya kalau investasinya habis. Iya. Dan artinya apa? Bahwa investasi itu berisiko, dan kayak agar orang ingin berinvestasi, kita ingin meminimalisir risiko buat mereka. Ketika misalkan contoh kayak gue punya pabrik, kayak gue tahu bahwa kayak bisa jadi kayak pabrik jualan gue nggak laku. The last thing that I want adalah tiba-tiba pabrik gue disita, gitu. Karena kalau misalkan gue tahu bahwa ada kemungkinan kayak di 5 tahun berikutnya tiba-tiba kayak ada orang yang kayak nyita pabrik gue tanpa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngerebut pabrik gue. Itu kan berarti risiko tambahan buat gue, dan artinya gue pengen investasi gak sih kalau misalkan gue pengen bangun pabrik gak sih kalau misalkan kayak misalkan tiba-tiba bisa disita, nggak dong. Artinya adalah bahwa kalau misalkan kita gini, artinya institusi ini berpengaruh untuk menciptakan insentif yang mendorong orang ingin menyediakan faktor-faktor produksi tadi, misalkan kayak dia ingin invest, dia ingin menyediakan tenaga kerja, dia ingin pursue higher education, etc. Misalkan. Sebagai contoh misalkan bagaimana institusi ini institusi bisa membentuk perilaku. Contoh adalah kalau misalkan hak milik, ini contohnya tentang hak milik. Kalau hak milik, kalau misalkan ada jaminan bahwa hak milik ini aman, artinya gue bisa yakin bahwa kalau misalkan gue invest di pabrik, atau misalkan gue bikin R&D, gue research and development untuk bikin obat misalkan. Gue tahu bahwa kayak kalau misalkan ini sukses nih pabrik, atau misalkan obatnya berhasil, gue bisa mengambil keuntungan dari obat dan obat atau misalnya pabrik yang gue punya secara full. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita zoom in lagi kali ya, sedikit lagi mengupas sebenarnya kontribusi AGR ini dalam hal penelitian tentang institusi itu apa gitu. Jadi mungkin nggak tahu ya, kalau ekonom tuh kayaknya sudah rutin, udah semangat banget nungguin AGR ini, Acemoglu Johnson Robinson itu menang Nobel gitu. Nah sebenarnya apa sih penelitian utamanya atau penemuan utamanya yang membuat AGR ini such an influential work gitu, menghasilkan sebuah
penelitian yang sangat foundational, terutama dalam mereka mendefinisikan dan membedakan institusi. Oke. Jadi salah satu key terms yang mungkin muncul dari AJR, dan mungkin kalau misalkan untuk pembaca yang lebih ingin popular work itu the Why Nations Fail, mereka come up dengan yang namanya extractive dan inclusive institutions. Kalau misalnya apa sih perbedaannya antara keduanya? Sebenarnya lu bisa lihat bahwa ini sebagai sebuah gradasi antara ekstraktif dan inklusif. Di mana perbedaan keduanya adalah seberapa lebar koalisi yang diuntungkan dari keberadaan institusi tersebut. Artinya Jadi yang lebar yang mana? Jadi kalau misalnya inklusif berarti kayak koalisinya adalah selebar mungkin. Jadi hampir semua orang di dalam masyarakat tersebut diuntungkan dari keberadaan institusi tersebut. Sedangkan kalau misalnya ekstraktif mungkin hanya sebagian kecil dari kayak the ruling elite, misalnya kita bisa bilang, yang diuntungkan dari keberadaan institusi ini. Jadi kenapa mereka berdua berbeda? Kayak ini it's just like a matter of width of institution. The problem adalah ketika kita punya ruling bisa gue bilang ruling coalitionnya itu lebar, biasanya tuh mereka akan cenderung the width of the ruling coalition itu biasanya mempengaruhi jenis institusi yang diciptakan. Jadi kayak koalisi yang bersifat inklusif itu dia cenderung akan menciptakan institusi yang mendorong kebijakan-kebijakan yang menguntungkan banyak orang. Contohnya misalkan let's say misalkan the canonical example misalkan kayak Scandinavian countries, di mana bahwa mereka memiliki pajak yang tinggi misalkan. Tapi lihat bahwa ketika mereka memungut pajak yang tinggi atau misalkan mereka ambil banyak oil royalties misalnya dalam kasus Norwegia misalkan, yang dilakukan adalah bahwa kebanyakan dari hasil dari pajak ini atau misalkan hasil dari royalti ini digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat menguntungkan banyak orang. Contoh misalkan infrastruktur atau misalkan pendidikan atau misalkan welfare state atau misalkan kayak kesehatan dan segala macam. Dan curiously enough, kebijakan yang menguntungkan banyak orang ini justru juga berpengaruh positif terhadap produktivitas. Misalkan contoh, ketika kita investasi dalam pendidikan, artinya adalah bisnis atau misalkan perusahaan itu memiliki akses terhadap tenaga kerja yang lebih terdidik, lebih terampil. Ketika kita invest dalam kesehatan, artinya kita punya penduduk yang lebih sehat, tenaga kerja yang lebih sehat. Ketika kita investasi dalam infrastruktur, dia menurunkan transportation cost dan seterusnya. Jadi ketika kita punya broad coalition yang diuntungkan, yang kita institusi yang bersifat inklusif, kebijakan yang dimunculkan itu biasanya akan menguntungkan banyak orang dan dia akan menciptakan yang kita sebut sebagai virtuous cycle. Jadi banyak orang diuntungkan, mereka makin terdidik, mereka akan cenderung lebih meminta lebih banyak benefit yang bersifat yang menguntungkan lebih banyak dan ini menciptakan sebuah kayak virtuous cycle. Sekarang zoom out, kita ganti ke extractive institution. Kalau misalkan ruling coalitionnya itu kayak kecil, yang terjadi adalah bahwa ruling coalition karena ruling coalition karena koalisi yang diuntungkan oleh extractive institution ini bersifat sedikit, sedangkan ada banyak orang yang mungkin iri dengan si ruling coalition ini. Jadi bagaimana caranya agar ruling coalition ini bisa tetap stay in power misalkan. Bagaimana si ruling coalition ini bisa tetap berkuasa. Yang terjadi adalah kayak biasanya mereka punya dua alternatif. Yang pertama adalah kayak mereka bisa yang gue sebut by the good behavior. Artinya dia quote unquote bribing the rest of the population untuk kayak mendukung mereka untuk stay in power. Oke. Why sounds so familiar? Well, let's not touch it now. Tapi intinya adalah salah satu kayak mungkin yang bisa gue kasih contoh misalkan ini adalah di banyak kayak Gulf countries itu mereka mengadopsi model ini karena mereka punya uang untuk kayak untuk kayak quote unquote
kasih stipend ke banyak dari penduduk kayak warga negara mereka misalkan by the good behavior. Tapi nggak semua negara nggak semua negara yang kayak institusinya ekstraktif ini bisa by the good behavior. Ya, the second alternative adalah mereka bisa set up institusi yang bersifat sangat opresif. Dimana kayak kebanyakan negara yang bersifat dictatorship misalkan, atau misalnya authoritarian countries, kalau misalkan kita lihat adalah bahwa yang terjadi ruling elites itu biasanya diuntungkan oleh institusi dan mereka tidak tersentuh oleh hukum misalkan. Sedang yang terjadi adalah mereka bisa menggunakan institusi institusi negara yang untuk oppress the rest of the population, kita bisa bilang. Jadi nggak ada insentif ketika misalkan elitnya itu kayak hidup dalam ketakutan bahwa the rest of the population ini akan memberontak. Yang terjadi adalah mereka nggak pengen kalau let's zoom out. Kalau misalkan lu sebagai ruling elites di authoritarian countries, the last thing that you want, kayak hal terakhir yang pengen terjadi adalah kayak masyarakat yang terdidik. Karena apa? Masyarakat yang terdidik itu demand so much. Mereka bisa memberontak. Ya. That's the thing, kayak nggak bisa by good behavior itu tadi lagi dengan lu nggak bisa by good behavior dari orang yang terdidik misalkan. Karena kayak ketika mereka terdidik, mereka tahu bahwa kita bisa punya institusi yang lebih baik. Artinya kayak itu akan membuat koalisinya itu jadi terancam. Jadi kalau misalnya kita pakai perspektif bahwa yang terjadi adalah bahwa nggak ada insentif untuk skill upgrading, nggak ada insentif untuk misalkan kayak kita masyarakat lebih sehat dan segala macam. Artinya yang terjadi lu punya vicious cycle dari extractive institution. Extractive institutions keep on like breeding another extractive institution. Kecuali misalkan ada external intervention. Ini makanya kalau misalkan kita lihat kenapa negara-negara yang otoriter ini stabil, kita bisa bilang stabil, artinya kayak ruling coalition-nya tuh jarang berubah. Tapi kondisinya tuh ada a tiny elites yang diuntungkan, ada and the rest of the population yang nggak diuntungkan oleh institusi tersebut. That's like kenapa the size of the coalition matters. Dan the nice, tapi gue bilang di awal bahwa this is a matter of gradation. It's not ada gradasi antara sangat inklusif dan sangat ekstraktif. Sebagai contoh misalkan contoh yang gue suka adalah misalkan Amerika Serikat sebelum Civil Rights Act atau misalnya lebih ekstrim lagi Amerika Serikat sebelum Emancipation Act 1865, di mana seperlima dari populasi Amerika adalah kayak budak, di mana untuk orang yang tidak diperbudak institusi mereka lumayan inklusif. Tapi mereka juga punya institusi paralel yang memperbudak seperlima dari penduduk mereka. Jadi that's why kenapa lu bisa melihat pertumbuhan yang tinggi di Amerika di Amerika Serikat bagian utara, di Northern States yang mereka melarang perbudakan, sedangkan di negara-negara bagian di selatan itu the ruling elites itu lumayan kaya, the white minority population lumayan kaya, tapi produktivitasnya rendah. Dan gue lupa papernya, tapi ada paper yang menunjukkan bahwa ketika ada perubahan institusi, jadi kita lihat bahwa ketika perbudakan dihapus di Amerika Serikat, produktivitas di Amerika Serikat meningkat. Artinya apa? Bahwa kayak perbudakan, this sounds bad, tapi perbudakan itu tidak efisien. Perbudakan itu morally wrong. That's like let's be clear from the start. It's morally wrong. Tapi itu juga institusi yang tidak efisien. Jadi ini kenapa institusi yang inklusif itu bagus untuk perekonomian. Oke, sekarang kalau misalnya kita review lagi nih. AJR itu kan banyak menggunakan data-data historical ya. Dan memang ada seperti tren penggunaan data-data historical di studi-studi tentang institution. Dalam konteks ini, apakah
kalau orang ekonomi atau mungkin di penelitian bilangnya external validity or invalidity, apakah data-data historical yang mungkin zaman dulu ekstraktif maupun inclusive institutions-nya itu berbeda dengan institusi modern zaman sekarang, apakah ada external validity-nya, bagaimana mengeceknya, dan ataukah justru sebenarnya itu kurang representasi dengan institusi yang ada di dunia modern zaman sekarang? Oke, I think it's good untuk kayak kita tahu apa yang namanya generalized institution sama particularized institution. Jadi ada institusi yang bersifat, kita bisa ngomong general misalkan kayak property rights, etc. Atau ada juga institusi yang bersifat particular. Misalkan contoh kalau misal gue bilang tadi sistem kasta itu ada sistem yang sangat particular. Tapi ketika kita ngomong tentang external validity, mungkin yang bisa gue sampaikan adalah bahwa mungkin kalau misalnya kita ngomong tentang satu studi, mungkin kita bisa kayak mengkritisi bahwa ini studinya bagaimana external validity. Tapi the nice thing adalah kita bisa mengambil studi secara agregat dan kita bisa bisa men-zoom out dan bisa mengklasifikasi bahwa jenis institusi ini seperti apa sih. Dan kita lihat bahwa hasil empiris dari banyak historical data ini sesuai dengan apa yang diprediksi dari teori. Dimana kalau misalnya kalau misalnya kita ngomong tentang first principles kayak tentang ini tentang institusi ini kayak datangnya dari mana sih kayak gitu. Sebenarnya kayak kalau misal mau dirunut lebih jauh lagi kayak institusi ini nggak jauh studi tentang institusi itu kayak sangat terkait dengan game theory. Kita bisa lihat bahwa bagaimana orang merespons bagaimana orang memberikan best response mereka terhadap apa yang lingkungan mereka apa yang di shape oleh lingkungan mereka. Jadi kayak kalau misalkan lingkungan gue bilang lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu, gue bakal melakukan ini. Tapi kalau misalkan lingkungan gue misalkan kayak aturannya berubah atau misalkan penegakan hukumnya berubah, itu bakal berbeda hasilnya. Yang paling gampang kalau misalkan kita mau kayak ngomong contoh sehari-hari adalah misalkan inget KRL sebelum 2011 nggak? KRL. Ingat. Ada kambing tuh di dalam kambing kambing di dalam gerbong segala macam yang terjadi. Gerbongnya juga nggak ketutup sih. Semuanya bisa masuk. Dan orang yang paling penting adalah orang nggak bayar tiket. Betul. Iya. Lihat bahwa kayak perilaku orang berubah ketika penegakan hukumnya berubah, ketika institusinya berubah. Ini contoh yang kita ngomong contoh yang kecil ya. Ketika institusinya berubah, kayak perilaku orang berubah. Dan ini terbukti over and over again kayak dari banyak studi. Jadi kayak ketika ngomong external validity, yes kalau kita ngomong tentang satu studi, mungkin kita bisa mengkritisi tentang kayak external validity-nya. Tapi kalau penggabungan dari banyak studi ini menunjukkan bahwa yes, institution matters. Dan institution matters juga tergantung dari kayak detailsnya, kayak the devil is in the details kayak lagi-lagi. Kalau aku mau follow up tadi yang contoh Alvin kasih tuh banyak bahwa di institusi yang biasa kita ukur atau nggak measure di ekonomi itu adalah misalnya resiko apakah investasi kita bisa diambil alih oleh atau enggak gitu. Itu sepertinya cukup banyak ya studi tentang itu. Nah, apakah memang ilmu ekonomi itu fokus sekali dengan risiko pengambil alihan, which is yang artinya adalah institusi yang sepertinya lebih pro pada memahami bagaimana perspektifnya pemilik modal. Atau ada nggak sih aspek-aspek lain di institusi yang jadi perhatian dalam studi ekonomi yang mungkin bukan hanya perspektifnya pemilik modal. Tadi Alvin ngasih contoh misalnya orang mau investasi ke human capital dia sekolah atau ganti karir lah ya kalau zaman sekarang gitu kan kayak lu mau ganti karir nggak ya jadi tech bro gitu atau misalnya kira-kira nih ini kan berarti ada resikonya dia mau belajar atau nggak, cuman kalau resiko-resikonya orang itu agak berbeda dengan resiko-resikonya pemilik modal gitu ya kan, karena lebih mudah diambil alih tuh yang capital yang physical capital dibandingkan misalnya kayak skill aku udah coding kan belum tentu bisa diambil alih ya, oke sama ChatGPT maybe, tapi nah itu gimana, apakah emang terlalu memang ada bias gitu kepada perspektifnya kapitalisme? Sebenarnya enggak.
mungkin kalau misalnya kita mau studi awal, yang studi empiris awal itu mungkin banyak tentang expropriation risk dan segala macam. Itu kebanyakan memang lebih karena data yang ada itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika ada tambahan lebih banyak ketika ada tambahan lebih banyak data, lebih kaya, mereka mulai masuk ke berbagai jenis institusi lain misalkan. Contoh tadi gue bilang tentang perbudakan, kalau nggak salah ini Trevor Logan paper tahun 2000, Hornbeck and Logan 2023 ini tentang misalkan institusi perbudakan. Ini kan sama sekali bukan tentang human capital, tapi bagaimana adanya perbudakan ini mendorong adanya misalokasi dari tenaga kerja misalkan. Atau misalkan contoh paling gampang, kita ngomong tentang institusi, misalkan kita ngomong tentang penegakan hukum. Penegakan hukum ini punya efeknya tuh beragam, juga termasuk dengan property rights, tapi ada juga misalkan yang mungkin orang kayak agak sedikit miss adalah dan yang gue suka pada orang adalah tentang misalkan korupsi. Apa sih bahaya korupsi? Misalkan yang gue selalu tekankan pada orang adalah kayak bahaya korupsi itu bukan bahaya utama korupsi itu bukan uang hilangnya, tapi bagaimana dia mendistorsi insentif orang-orang. Betul. Sebagai contoh, kalau misalkan gue pinter, contoh ya, dan Lo pinter sih. gue nggak bilang assume. That's why you're here. No, assume without kayak ini asumsikan gue pinter. Oke, asumsikan gue pinter. Ini dengan pembuktian terbalik ya. Oke, intinya adalah bahwa kalau misalkan gue pintar, gue punya pilihan untuk gue bisa R&D, gue bisa research and development untuk bikin obat, bisa. Atau misalkan berarti gue invest in education untuk untuk gue ngejar PhD in like biomedicine misalkan. Atau misalkan gue bisa aja masuk ke pemerintahan, atau misalkan gue bisa masuk ke ormas dan segala macam, dan mungkin bisa kayak korupsi atau segala macam, bisa aja. Those are options. Yes. Atau misalkan pilihan lainnya biar gampang, gue bisa jadi konsultan misalkan di Big Four, atau misalkan di tempat lain, atau misalkan gue bisa jadi engineer. Gue punya banyak pilihan. Oke. Kalau misalkan korupsi itu lumrah, artinya apa? Risiko gue ditangkap tuh rendah kan. Apalagi kalau misalkan gue korupsinya nggak nanggung, kayak risiko gue makin rendah. Jadi kayak surprisingly kayak lebih gampang lu ditangkap korupsi kalau misalkan kayak lu cuma korupsi kayak 5M 10M gitu, daripada kalau misalkan lu korupsi 1 triliun misalkan. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, kayak kalau misalkan gua dan juga misalkan korupsi dilumrahkan dan penegakan hukum juga jelek, artinya ngapain gua susah-susah bikin kayak PhD 5+ tahun untuk curhat dikit ya. Alvin selesai 5 No, tahun. PhD kayak 5 tahun lebih, habis itu kayak mungkin master dulu segala macam, dan harus kayak capek-capek kayak riset bikin obat. Kalau misalkan gue bisa masuk ke misalnya gue bisa masuk ormas, so habis itu gue bisa minta 5M misalkan kayak, atau misalkan kayak ya biasa kalau misalnya lu ormas gitu kayak jatuhnya kayak keliling-keliling kayak sedikit ngancem gitu kayak. Which is yang seperti itu ya. Tidak semua ormas tentu pemirsa, tapi tipe seperti itu. Kayak ormas yang seperti itu. Bisa itu kita bilang. Insentif gua apa untuk untuk jadi kayak PhD kayak bikin obat gitu. bikin obat. Nggak ada. Kalau misalnya gue bikin obat bisa jadi kayak patennya nggak di-enforce secara baik oleh itu. Kalau misalnya gue ke pengadilan disuap sama orang pengadilan, ngapain? Jadi bahwa kayak insentif lu kayak jadi rusak total. Sehingga kalau misalnya lu lihat sekarang paling gampang list orang terkaya di tiap negara, lihat kayak dia kaya dari apa. Paling gampang misalkan kayak, whereas kalau misalkan di beberapa negara lu punya misalkan lu misalnya lu contoh kayak di
di Silicon Valley misalkan kayak mereka, misalkan lu punya apa namanya itu Nvidia, misalkan si Jensen Huang kayak kaya dari bikin silikon, dari dibikin chip, atau misalkan lu bisa kaya dari bikin mobil, lu bisa kaya dari bikin HP atau misalkan dan segala macam. Mereka kaya dari aktivitas yang prososial. Mereka kaya karena mereka menciptakan sesuatu yang berguna buat banyak orang dan orang mau beli itu. Sedangkan kayak di beberapa negara lihat bahwa kayak kebanyakan orang yang kaya dari apa? Kebun kelapa sawit, rokok, atau misalkan dia kaya dari bisa judi online, etc. You know what? Lihat bahwa kayak ini yang gue bilang bahwa ketika kita ngomong studi tentang institusi, kita nggak ngomong cuma tentang pemilik modal, tapi kita ngomong tentang semua jenis kayak interaksi manusia dalam perekonomian. Oke. Tadi lo sempat bahas mengenai bahwa institusi itu spektrumnya luas, antara yang inklusif sama yang ekstraktif. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang menunjukkan bahwa institusi ideal, atau sebenarnya institusi yang ideal itu seperti apa? Apakah let's say negara demokrasi itu institusi yang ideal, atau itu tidak selalu ideal? The thing is bahwa institusi itu bukan tujuan akhirnya. Institusi itu cuma cara untuk kayak kita bagaimana kita membatasi perilaku untuk mencapai sebuah end goal. Misalkan kita punya tujuan akhirnya apa, institusi itu membatasi perilaku orang untuk agar tidak kesini atau misalnya kesana. Jadi kalau kita ngomong tentang institusi, kalau misalkan ini mungkin lebih udah masuk opini ya, bahwa institusi yang ideal itu adalah institusi yang bekerja. Institusinya itu dia bekerja untuk membatasi perilaku untuk mencapai sebuah kayak end goal. Selama end goal-nya tercapai, misalkan kayak end goal-nya adalah agar melindungi property rights, atau misalkan dia memastikan bahwa orang bebas untuk mengejar apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, misalkan. Kalau caranya beda atau misalnya institusi yang dibangun itu berbeda, kayak I don't think it really matters that much. Kalau misalnya kita udah masuk kepada mungkin lebih spesifik ya, bahwa apakah institusi yang demokratis itu ideal atau enggak, dalam misalnya apakah dia itu inklusif untuk pembangunan. This is kayak I think kayak jawabannya tuh mungkin agak sedikit nuance ya, bahwa strictly speaking maksudnya enggak mesti bahwa sebuah negara itu demokratis untuk menjadi inklusif. Kayak gue bisa kasih beberapa contoh, misalkan lu bisa bilang bahwa kayak British Hong Kong misalkan, itu kayak mereka cukup inklusif bahwa kayak semua elemen masyarakat di Hong Kong bisa berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian. Mereka cukup bebas untuk kayak mengejar untuk mengekspresikan diri mereka dan segala macam. Tapi apakah institusi British Hong Kong itu demokratis? Lu bisa bilang enggak, karena tidak ada kayak pemilihan umum di British Hong Kong. Atau misalnya kita ngomong tentang Singapura, itu mungkin contoh yang paling banyak dipakai kalau misalnya kayak nggak demokratis itu bisa kok. Yang the thing that we have to like keep in mind adalah bahwa Singapura tuh kayak paling saya yang gue bisa bilang adalah kayak ini extreme end dari kayak non democratic institution. Berarti saya kayak contoh paling bagusnya dari non democratic institution. Contoh paling kayanya. Contoh paling kaya juga. Jadi kalau misalnya gue kayak maybe a fair comparison adalah kayak the most successful democratic institution. Maksudnya lu nggak bisa necessarily bilang Singapura gini, tapi kayak misalkan India begini. Karena menurut gue kayak lu nggak bisa compare Singapura ke India, tapi better ke comparison adalah kayak ekstrim ke ekstrim. Misalkan Singapura ke Swiss, Singapura ke Swedia, yang mana mungkin kayak lebih kalau bisa gue bilang lebih apple to apple. Tapi kalau misalnya kita touching on like Singapore for a bit, kayak lu bisa lihat bahwa kalau misalnya ngomong dari demokratis ya, bahwa kayak ini this is a very kayak unique institutions, karena orang kadang-kadang suka lupa tentang kayak fine details dari Singapura. Dimana kayak Singapura tuh have a very free but a very unfair elections.
Jadi kayak the thing adalah kayak that's like what have to keep in mind. Jadi kayak gue nggak terlalu bisa mengkotakkan bahwa oke, si Singapura ini otoriter atau misalkan enggak, karena tipe otoritarianism di Singapura tuh sangat berbeda dengan tipe otoritarianism misalkan di North Korea. That's one end, atau misalkan Mozambik, atau misalkan I don't know, Sao Tome or like what have you, di mana pejabat publik di Singapura juga diberi juga punya batasan-batasan yang kayak mereka harus kayak patuhi untuk bekerja. Mereka nggak bisa diuntungkan secara mereka nggak bisa misalkan gue pengen korupsi 5T tanpa suffering from the consequences misalnya. Jadi kayak satu itu. Jadi kayak gue bisa bilang bahwa kayak Singapore develop the kind of institution that like in a large part tuh mereka itu resembling many kayak democratic elements, tapi kayak not all. And then there are like a major aspects. Jadi kayak to the extent di mana kayak kita ngomong tentang interaksi ekonominya tuh kayak more or less tuh mungkin sama dengan interaksi ekonomi yang lu harapkan ada di negara-negara yang fully demokratik, misalkan kayak di most of the European Union atau misalkan di Jepang etc. Yang mungkin agak berbeda lah kayak tentang kayak political freedomnya misalkan. Jadi kayak this is kayak a bit of like a very special case. Tapi kalau misalnya kita ngomong, mungkin gue bakal zoom back a bit kayak tentang institusi politik dan relasinya terhadap pembangunan. Salah satu argumen gue bisa bilang bahwa kayak there are like some kayak gue lupa nanti kayak mungkin gue bisa kasih kayak citation tentang kayak in general more democratic institutions tuh kayak positive correlated dengan kayak pertumbuhan ekonomi. Yang gue pengen sampaikan adalah bahwa institusi yang demokratis itu adalah institusi yang kayak risikonya lebih rendah. Kalau gue bilang ya bahwa kenapa gue bilang dia institusi yang risikonya lebih rendah adalah bahwa ketika kita ngomong tentang kayak mekanisme demokrasi di mana mekanisme demokrasi itu bisa memberikan sarana, kalau gue bilang kayak memberikan saran untuk menggantikan pemimpin yang jelek. Kalau misalnya lu dapat pemimpin yang jelek dan lu nggak suka dengan kayak kinerja pemimpin ini, ada mekanisme formal yang dimana lu bisa quote unquote memecat pemimpin tersebut secara periodik. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang ingin dan ada institusi-institusi demokratis yang bisa menghalangi orang untuk kayak benar-benar menjadi kayak super otoriter. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong tentang institusi yang sifatnya otoriter, misalnya kayak benar-benar nggak ada batasan untuk di mana nggak ada batasan untuk kayak pemimpin di negara tersebut untuk mereka melakukan apapun misalkan. Oke, misalkan lu bisa aja kayak beruntung dan say lu dapat Lee Kuan Yew. Tapi for every Lee Kuan Yew, here's the thing, kayak for every Lee Kuan Yew kayak there are kayak hundreds of Kim Jong Un atau misalkan Dos Santos family atau misalkan I can like recite like all Obiang family misalkan kayak lu dan nggak ada mekanisme yang kalau nggak ada mekanisme yang secara damai menggantikan mereka. Kalau misalkan lu merasa bahwa kayak mereka tuh terlalu opresif atau mereka kinerjanya terlalu jelek, short of kayak lu melakukan kudeta ya. Dan tapi kayak the thing adalah kayak misalkan ada pilihan kudeta. Biasanya yang terjadi ketika ada kudeta adalah bahwa lu menggantikan satu pemimpin otoriter dengan pemimpin otoriter lain yang kayak biasanya sih 11-12 hasilnya kayak. Jadi kalau misalkan dari perspektif kayak karena kayak mungkin karena gue backgroundnya finance dan kayak jadi I live and breathe kayak risk management. Dari segi risikonya jauh lebih rendah kayak di institusi demokrasi yang bekerja, karena tadi lu nggak bisa tahu, lu nggak bisa yakin lu bakal dapat 100% dari pemimpin yang bagus atau enggak. Jadi kayak in short
a bit of a yes and no lah, bahwa kayak institusi yang demokratis ini kayak bagus atau enggak untuk pembangunan. Karena tadi gue bilang bahwa yes, kayak strictly speaking enggak, tapi dari segi risiko, I think kayak risiko dalam demokrasi jauh lebih rendah. Karena tambahan lagi adalah bahwa kayak di institusi demokrasi, lu ada kalau ada opini yang berbeda, misalkan kita harus kayak manajemen perekonomian adalah misalnya seperti ini. Mungkin kita perlu tambah welfare spending lebih misalkan. Ada mekanisme untuk kayak opini yang berbeda ini untuk diakomodasi di dalam demokrasi, which is not necessarily the case di non-demokrasi misalkan. Oke. Nah aku pengen nanya yang lebih ke kondisi Indonesia saat ini nih. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Menurut Alvin, adakah tadi kita juga belajar dari Alvin ya, institusi indikatornya banyak banget, nggak bisa hitam putih gitu, dan nggak cuma satu barometer gitu ya. Nah, apa aja kualitas institusi yang sepertinya membaik atau memburuk? Dan apa implikasinya untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia dengan perubahan kualitas institusi ini? Full disclosure, this is my opinion. I don't represent anything. I don't represent Northwestern, etc. Just like put it up front. In general, kalau misalkan gue lihat adalah kualitas institusi itu kayak, terutama kalau misalnya kalau kita ngomong relatif terhadap kayak pasca 98, kayak gue melihat bahwa kayak banyak backsliding di institusi. Banyak hal-hal yang kayak banyak hal yang kita coba implementasi setelah 98 itu ditujukan untuk membatasi membatasi para pemimpin yang terpilih untuk agar mereka nggak kesana kemari atau misalkan kayak menyalahgunakan kewenangan. Yang terjadi adalah lu lihat bahwa banyak mekanisme yang dikooptasi, misalkan contoh paling gampang, lu pengen parlemen berfungsi sebagai check and balance terhadap presiden eksekutif misalkan. Dimana kayak yang terjadi adalah kayak lu punya grand coalition yang kayak mengkooptasi legislatif untuk kayak kepentingan eksekutif. Yang lebih parah adalah bahwa lu lihat kooptasi dari elemen judicial, kayak dari judicial dikooptasi juga oleh kayak eksekutif, terutama di administrasi sebelumnya. Dan juga lihat bahwa kayak dari sisi penegakan hukum banyak hal-hal yang kayak politisasi dari misalkan kayak penegakan hukum juga kayak lihat bahwa kayak lebih intens, dan juga kalau kooptasi dari dari media massa dan juga terutama misalkan media sosial dengan misalkan lebih banyak penggunaan pendengung di media sosial untuk menyampaikan kayak point of view, atau misalkan you can uncharitably call it propaganda dari pemerintah, kayak dan juga banyak juga dengan dan digunakan untuk silencing oposisi misalkan, atau misalkan orang yang tidak setuju dengan kayak kebijakan pemerintah. Jadi kalau lihat bahwa kayak kenapa ada check and balance, kayak check and balance ini dibuat for a very good reason, dan itu digunakan untuk membatasi agar orang agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Tapi kan kalau misalnya untungnya lo orang finance ya. Yeah. Jadi kalau market kan kayak since market is doing fine, market in terms of IHSG ya, it's not the whole market. Kayak sepertinya kok orang pasar baik-baik aja, orang IHSG seems still growing, ya kan? Terus kapitalisasi market masih ada gitu. Relative to what? Exactly. Aku boleh nggak ditolong dijelaskan Alvin? Kira-kira what could have been happening otherwise gitu? Atau nggak kira-kira apa sih implikasi dari perubahan institusi ini ke kondisi masyarakat? The thing adalah kayak ketika ngomong tentang institusi, ini kayak kita ngomong tentang sesuatu yang bersifat sangat jangka panjang juga. Dan permasalahannya adalah kayak kita biasanya nggak bisa melihat counterfactualnya apa. Betul. Tadi kayak you raise a very good point. Nah, tentang market cap. Here's the thing. We have like lower return
relative to S&P 500. The thing adalah kayak S&P 500 represent kayak US equity market. Yep. Pasar saham Amerika Serikat yang dimana kayak dia udah ada posisi di negara maju pertumbuhan ekonominya berapa, paling kayak 3% per tahun. Sedangkan kayak dan equity market kita kalah dengan istilahnya tuh kayak Dengan growth kayak real returnnya tuh lebih rendah daripada the lowest risk market the lowest ever. Atau misalnya lebih parahnya lagi adalah kayak kalau misalnya lu bandingin real return antara bonds dan apa namanya, dan nggak terlalu beda juga, apalagi setelah COVID ya. Kalau misalnya lu apa namanya itu lihat misalkan suppose lu misalkan kayak taruh duit sebelum COVID di deposito atau misalkan di saham, you're better off kayak invest di deposito gitu loh misalnya. Mendorong orang jadi risk averse ya. No, jadi kayak tapi kayak lu bisa ngomong tentang kayak lots of kayak efficient market etc. Kayak gue I will not bore you with the details. Tapi kayak inti yang pengen gue highlight adalah bahwa kita nggak bisa ngelihat counterfactualnya apa. Kita nggak bisa lihat bahwa kayak what could have been, kayak apa yang mungkin bisa terjadi kalau misalkan institusi lebih bagus misalkan. Tapi yang satu yang kita perlu lihat adalah bahwa touching on kayak financial market misalkan, apa konstituen dari financial market kita? Perusahaan batubara, perusahaan migas, perusahaan tambang, perusahaan kelapa sawit, etc. Kayak ekstraktif, kebanyakan apa? Extractive industries. Sedangkan kalau misalnya lihat bahwa kayak the biggest kayak component of like S&P 500 kayak Nvidia, Apple, semua kayak high tech industries gitu loh kayak. Dan even kalau misalkan lu compare misalkan dengan equity marketnya India, jauh kayak nggak apa namanya itu extractive heavy, kayak walaupun banyak yang juga kayak politically connected companies, tapi kayak banyak juga kayak growth tech companies yang kayak di Indian market. Jadi poin yang gue pengen tekankan adalah bahwa dia baik-baik, quote-unquote terlihat baik-baik saja adalah karena kayak toh isinya kuenya tuh adalah kayak kue dari apa namanya tuh extractive industries juga yang di equity market kita. Poin yang mungkin juga salient akhir-akhirnya adalah kayak lu lihat bahwa kayak bahkan kayak manufacturing companies kita tuh kayak mulai kewalahan. Berapa hari yang lalu kayak kita baru dengar tentang kayak misalkan kayak PT Sritex tutup, which is kayak ini one of the biggest kayak textile manufacturing companies di Indonesia. Jadi lihat bahwa kayak dan juga penyerapan di mana kayak manufacturing ini kayak mereka yang provide good jobs untuk kayak apa namanya itu kelas menengah, pendidikan SMA dan sebagainya, dan juga penyerapan tenaga kerja sektor formal kita turun. So ya apa namanya, we miss like a whole boat lah kalau misalkan gue bisa kayak to put it frankly kayak we could have been doing like so much better, tapi kayak much missed opportunity. Ya, banyak kesempatan kita yang kayak hilang gitu loh, kayak karena institusi kita tuh kayak lebih fokus ke mendorong industri yang ekstraktif ini. That's a good point. Nah, ini kan juga bukan hanya kekhawatiran di Indonesia sepertinya ya. Beberapa negara juga punya industri yang relatif ekstraktif dan juga tumbuhnya banyaknya oligarki. Dan bagaimana oligarki ini bisa menentukan arah kebijakan negara-negara ini. Nah, bagaimana kita bisa membaca ini dalam kerangka kualitas institusi yang dapat menentukan pembangunan, Vin? Okay, this is a very good question. Dan sangat pertinent dengan karena I think like di salah satu bab di Why Nations Fail, I think is it Why Nations Fail atau misalkan yang satu lagi ya, Narrow Corridor, one of those kayak Acemoglu itu menyentuh kayak poin tentang Amerika di masa Gilded Age. Jadi pada saat itu yang terjadi adalah kayak banyak industri-industri besar di Amerika, misalnya industri kereta api atau misalkan industri minyak, itu mereka menciptakan
robber baron baru. Oke. Mereka itu punya dan bahkan ini salah satu quote yang gue suka dari robber baron masa itu adalah kayak dari Cornelius Vanderbilt kayak karena kalau nggak salah tuh kayak bunyinya tuh kayak what do I care about law? I have money. He actually said that. I think He said that 100 years ago and it's still relevant today. no maksudnya kayak ini tapi lihat bahwa kayak yang terjadi adalah bahwa kayak dan ini menurut kayak salah satu kayak pentingnya juga institusi yang bersifat inklusif adalah bahwa kayak ada pushback dari pihak media massa itu banyak dari pers mereka tuh yang bikin expose tentang bagaimana eksploitasi dari para industrialis ini, para pengusaha baja, kereta api dan segala macam yang kayak dia menekan kayak tenaga kerjanya mereka misalkan atau misal kondisi kerjanya yang sangat tidak manusiawi dan semacamnya dan juga konsolidasi kekuasaan di saat itu. Jadi banyak expose dari media massa dan juga karena dan kalau nggak salah itu Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt di itu terpilih dengan platform untuk kayak mereka explicitly platformnya adalah dia ingin menekan kayak kekuasaan oligarki ini. Yang terjadi adalah setelah Teddy Roosevelt terpilih muncul kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya itu menekan oligarki ini. Sherman Antitrust Act kalau nggak salah. Jadi kayak mereka dan itu kayak undang-undang yang membuat monopoli misalkan John Rockefeller kayak orang terkaya saat itu perusahaannya harus dipecah-pecah untuk yang mengurangi kekuasaan saat itu. Lihat bahwa kayak this is kayak institusi yang bekerja. Dan salah satu kayak kekhawatiran gue tentang misalkan tentang oligarki adalah bahwa kayak kita harus lihat what could have been. Misalkan kalau misalkan oligarki bisa mengcapture institusi. Ini yang kita sebut sebagai institutional capture. Yang dimana artinya adalah bahwa ketika para oligarki ini bisa menguasai institusi secara utuh, secara komplit misalkan. Yang terjadi adalah mereka bisa menulis karena dia menguasai institusi tersebut, kayak mereka bisa meloloskan undang-undang atau misalkan mereka bisa menggunakan institusi negara untuk keuntungan mereka. Dan keuntungan, maksudnya apa sih permasalahannya ketika misalkan kayak keuntungan negara itu ketika di capture, mereka bisa menghalangi pengusaha baru yang mungkin bisa mengancam bisnis mereka untuk kayak masuk ke pasar. Yang mana mungkin keuntungan ini kalau misal newcomer ini kayak mereka pebisnis baru ini bisa aja membawa inovasi yang lebih bagus. Dan salah satu kayak I think contoh yang paling gue suka adalah bahwa kalau nggak salah tuh Google tuh bisa jadi dominan karena I think ini salah satu dari antitrust enforcement untuk Microsoft kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah Microsoft tuh nggak boleh bundling nggak boleh bundling search engine. Ini 2001 kalau nggak salah. Ini kayak kasus lama. Ini kayak antitrust enforcement lama. Dia bisa muncul sebagai kayak new player, dominant player karena kayak ada antitrust enforcement untuk Microsoft. Kayak imagine kayak ketika kalau misalkan kayak Microsoft bisa itu capture institusi. Microsoft bisa mengcapture institusi FTC untuk mencegah ada new player. Dan ini yang mungkin bisa terjadi itu. Mereka bisa mengcapture institusi dan menghalangi inovasi. Sedangkan yang kalau misalnya gue balik di awal bahwa kayak salah satu penyokong pertumbuhan yang mendorong pertumbuhan apa? Inovasi. New technologies dan new technologies itu datang dengan creative destruction. Ketika oligarki ini bisa menguasai secara utuh, yang terjadi adalah kayak proses creative destruction gitu tuh kayak bakal berhenti. Dan dasar kayak salah satu kayak kekhawatiran gue adalah bahwa
bisa aja para oligarki ini membuat kayak pemain-pemain baru ini nggak bisa masuk ke pasar dan menghalangi kayak mungkin kita bisa dapat better technology, better service tapi kayak nggak terjadi karena udah keburu di capture. I don't want to name names. Should I name names? Kayak, tapi banyak yang terjadi. Kalau misalkan yang terjadi adalah bahwa I think nggak cuma salah satu yang paling gampang kita lihat adalah kayak misalkan banyak BUMN yang karena mereka udah punya captive market, mereka akhirnya apa yang terjadi? Mereka tuh jadi kayak service-nya jadi lebih jelek misalkan dibanding dengan private competitor. Imagine kalau misalkan kayak paling gampang lah misalkan IndiHome. IndiHome misalkan kayak Telkom bisa mendorong pemerintah untuk kayak maksa bahwa IndiHome tuh harus kayak IndiHome is the only player in the market. Apa efeknya misalnya terhadap inovasi dan segala macam. Untungnya enggak ya, untungnya ini enggak terjadi. Tapi kayak this is what could happen kalau misalkan lu membiarkan kayak oligarki run loose in the market. Mungkin terakhir nih, ada satu aspek institusi yang tadi sempat Alvin touch sentuh sedikit tapi belum banyak, yaitu tentang soal kebebasan berpendapat dan juga kebebasan pers. Nah, kalau di ilmu ekonomi itu ini sesuatu yang bisa kita lihat dampaknya ke pembangunan nggak sih? Ada nggak sih studi-studi yang melihat bagaimana opinions, repress atau penekanan pada opini tertentu gitu, itu bisa berdampak? Salah satu keterbatasan dari kayak I think linknya ada. Tapi mungkin kalau misalkan kita nggak bisa bikin causal claim tanpa kayak causal evidence dan kayak sayangnya adalah bahwa kayak biasanya kebebasan berpendapat ini adalah sesuatu yang lu nggak bisa randomize. Iya benar. Lu nggak bisa di provinsi Jakarta kebebasan berpendapat sekian. Ini sesuatu yang lu nggak bisa randomize kan. Jadi kayak biasanya tuh kayak kebebasan berpendapat goes hand in hand dengan kualitas institusi juga misalkan. Tapi to the extent di mana kebebasan berpendapat ini tuh bisa bagaimana dia bisa berdampak misalkan terhadap pertumbuhan misalkan. I think indirectly ini mungkin kayak gue jadi keingetan kayak researchnya Kevin DeLuca. Kayaknya lumayan baru. Jadi kayak dia study tentang apa dampak dari newspaper endorsement di pemilihan. Jadi kayak dia menunjukkan bahwa kayak ketika misalnya bahwa dia bisa menunjukkan dengan dia bisa ngukur partisan bias dari newspaper, habis itu kayak dan misalkan contoh kalau misalkan koran X misalkan mereka lebih sering mendukung mereka bias Partai Republik misalkan. Tapi dia mendukung misalkan kandidat dari Demokrat, itu berarti biasanya kayak kandidatnya itu kualitasnya jauh lebih tinggi misalkan. Jadi kayak media massa dalam konteks ini membantu pemilih untuk kayak memfilter mana kira-kira kandidat yang lebih bagus atau enggak. Lebih lanjut kayak kalau misalkan media massa bisa melaporkan misalkan apa yang terjadi di pemerintahan, itu juga bagus terhadap misalkan transparansi. Jadi risiko dari dilaporkan di media massa itu adalah sesuatu yang membatasi gerak dari gerak dari politisi. Jadi kalau misalkan lu tahu bahwa kalau misalkan gue melakukan sesuatu yang kayak salah misalkan kayak gue bisa viral misalkan atau bisa masuk koran besoknya. Gue mungkin bakal berpikir dua kali untuk kayak misalkan melakukan sesuatu yang ekstrim. Misalkan. Jadi kayak ada fungsi yang membatasi gerak-gerik dari politisi misalkan. Atau misalkan dia bisa mendorong adanya kayak opini alternatif yang muncul ke permukaan.
Karena lagi-lagi orang tuh punya kemampuan untuk menyerap informasi yang terbatas. Even the smartest people tuh kayak mungkin nggak bisa. Dan ketika misalkan lu ada diversity, ada kayak keragaman dari pendapat, lu bisa menyaring bahwa kayak kira-kira opininya tuh lebih opini masyarakat tuh kayak mungkin lebih pro ke misalkan apa misalkan contohnya masyarakat tuh pro terhadap kayak JKN misalkan. Artinya apa? Itu bisa mendorong pemerintah untuk kayak memprioritaskan kayak mungkin ini prioritas saat itu adalah untuk JKN. Jadi gue merasa bahwa dampak dari kebebasan berpendapat ini sifatnya rata-rata tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi dia punya dampak yang penting untuk kayak menjaga institusi tersebut. I think that's the thing. Menjaga kualitas institusi itu kayak, karena institusi itu nggak bisa institusi itu adalah sesuatu kayak seperti kayak kalau gue bilang kayak sebagai living organism. Kayak, lu nggak bisa expect bahwa kita set up institusi, habis itu institusi bakal berjalan terus menerus. Kayak lu harus kayak merawat kualitas institusi tersebut, dan salah satu cara untuk merawat check and balance misalkan itu juga adalah dengan kebebasan berpendapat itu juga. Sounds good. Merawat institusi, that's a very important point. Yeah. Thank you banget Vin sudah mau mampir ke podcast SKS. Kita udah dapat satu SKS dengan a lot of reading list yang nanti pemirsa podcast ini bisa akses. Panjang banget. Thank you juga reading listnya banyak. Ini kita juga harus baca-baca nih, banyak sumber informasi yang sangat bagus. Terima kasih terima kasih sudah mau join di podcast kita, dan semoga diskusi kita kali ini menjadi nilai hal yang bermanfaat buat semua penonton podcast SKS. Terima kasih. Thank you, Alvin. Sama-sama. Bye. Thank you.